saya sudah pernah berjanji kepada Rasulullah untuk tidak menerima pemberian dari siapapun juga. Harta itu memang manis, indah dipandang, sama seperti orang yang makan gak pernah kenyang-kenyang. Yang dapat mendatangkan keberkahan atau kunci keberkahan dalam hidup kita juga adalah yang ketiga, tidak tamak dalam mengais rezeki. Itu penting. Berarti apa? Kita harus qanaah. Ada seorang sahabat Nabi namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam dulunya sahabat yang termasuk miskin, hobi minta-minta. Suatu hari dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, a'tini. Ya Rasulullah, minta dong. Ya Rasulullah, minta dong. Rasulullah SAW enggak pernah menolak siapapun yang meminta kepada beliau. Beliau berikan. Hakim terima, masukkan dalam saku. Ya Rasulullah, a'tini. Minta lagi lah ya Rasulullah. Rasulullah SAW berikan lagi, masukkan lagi. Ya Rasulullah, a'tini. 3 kali diminta. Kita kalau ada orang minta sampai 2 kali, bagaimana harus kalian? Jangankan orang yang sama, orang yang beda aja pun sedang duduk di kafe, datang orang minta sedekah, Pak sedekah, kasih. Itu pun cari yang jangan yang merah, jangan yang biru, jangan yang hijau, jangan yang kuning, tapi yang abu-abu, nggak jelas, ya kan? Berikan. Setelah berangkat dia, datang orang lagi minta sedekah, Pak sedekah, Pak sedekah. Udah tadi sama orang pertama. Padahal orang pertama dan orang kedua nggak ada hubungan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sampai kali ketiga oleh Hakim bin Hizam. Bagaimana kira-kira? Apa jawab oleh Rasulullah SAW? Ternyata Rasulullah SAW juga terus memberikan. Namun setelah 3 kali diberikan oleh Rasulullah SAW, barulah Rasulullah SAW menasihati Hakim bin Hizam. Ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mal la hilwatun khadirah. Harta itu memang manis, indah dipandang. Wahai Hakim, faman akhadhahu bisakhawati nafsin, orang yang mengambil harta, mendapatkan harta dengan jiwa yang qanaah, jiwa yang merasa puas dengan yang Allah bagi, syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengambil harta dengan demikian, barakallahu fih, Allah akan berikan keberkahan pada orang tersebut. Wa man akhadhahu bistishrafi nafsin, tapi kalau seandainya seseorang mengambil harta dengan jiwa yang tamak, jiwa yang rakus, lam yubarik lahu fih, Allah enggak akan berikan keberkahan. Kalladzi ya'kul wa la yashba', sama seperti orang yang makan enggak pernah kenyang-kenyang. Wahai Hakim, al-yadul ulya, tangan di atas, khairun, lebih baik minal yadis sufla, daripada tangan yang meminta-minta. Hakim bin Hizam sangat teringat dengan pesan Rasulullah SAW tersebut. Wafat Rasulullah, Abu Bakar menjadi khalifah. Ketika harta ghanimah dibagikan, termasuk ada jatah untuk Hakim, Abu Bakar memanggil Hakim. Wahai Hakim, ini harta untukmu. Apa dikatakan oleh Hakim? Saya sudah berjanji kepada Rasulullah untuk tidak menerima pemberian siapapun. Sampai wafat Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Umar menjadi khalifah. Ketika pembagian harta ghanimah, ada bagian untuk Hakim, dipanggil lagi Hakim. Hakim kembali mengatakan, saya sudah pernah berjanji kepada Rasulullah untuk tidak menerima pemberian dari siapapun juga. Sampai masa Utsman bin Affan, dan Hakim karena jiwa qanaahnya, Allah berikan keberkahan menjadi salah seorang yang kaya raya di Madinah Al-Munawwarah. Jadi ibu sekalian, ketika kita berusaha bekerja, itu sebenarnya adalah yang pertama kita beribadah kepada Allah, untuk berinteraksi dengan rezeki dan untuk
melaksanakan perintah Allah untuk bekerja dan bekerja, menjadi khalifah di atas muka bumi. Jangan kaitkan rezeki itu tergantung dengan usaha kita. Kalau kita kaitkan rezeki itu semata-mata dengan usaha, maka kita mungkin akan terjerumus dalam jiwa yang bangga atau ujub, atau jiwa yang membawa kita kepada kerakusan terhadap harta tersebut, sehingga kita sulit untuk bersedekah. Ada orang yang gajinya pas-pasan, PNS, nggak berani bersedekah. Kenapa? Karena kalau saya bersedekah akan berkurang rezeki saya. Gaji saya 3 juta, kalau saya keluarkan 100 ribu, berarti rezeki saya bulan itu menjadi 2.900.000 rupiah. Berarti ini dia sudah mengaitkan rezeki dengan usaha dirinya. Padahal sebenarnya hakikatnya rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik dengan usaha maupun tanpa usaha.